Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, sakit mata adalah salah satu masalah kesehatan yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan juga kualitas hidup seseorang. Dalam pandangan agama Islam, ketika seseorang mengalami sakit, termasuk sakit mata, maka Islam menawarkan serangkaian amalan dan doa yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Amalan-amalan ini tidak hanya melibatkan pengobatan medis, tetapi juga aspek spiritual yang diyakini dapat memberikan dukungan dan kekuatan tambahan dalam proses penyembuhan. Mata dengan penglihatan normal dan sempurna adalah nikmat besar bagi siapa saja. Dengannya kita dapat melihat indahnya alam semesta, beraktivitas, membaca, dan lain sebagainya. Mata sebagai indera penglihatan memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan. Oleh karenanya, sudah semestinya kita semua harus menjaga kesehatan mata dengan berbagai cara. Di antaranya dengan mengamalkan amalan ulama salaf untuk menjaga kesehatan mata. Syekh Bakri Syato yang wafat pada tahun 1310 Hijriah, dalam kitabnya I'anatut Thalibin mengutip penjelasan Asy-Shinwani yang mengatakan, siapa saja yang membaca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, ketika muazin berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu ia mengecup dua jempol tangannya, setelah itu ia jadikan keduanya untuk mengusap dua matanya, maka ia tidak akan mengalami buta dan sakit mata selamanya. Bila dilacak lebih jauh, kaifiyah atau cara yang sama persis seperti dalam penjelasan barusan, maka memang tidak ditemukan sumbernya dalam hadis. Namun ulama mazhab Maliki, Syekh Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghribi yang wafat tahun 954 Hijriah, dalam kitabnya mengatakan kaifiyah sebagaimana tersebut diriwayatkan dari Nabi Khidir alaihissalam, bahwa diriwayatkan dari Nabi Khidir alaihissalam bahwa ia berkata, barang siapa yang mendengar bacaan muazin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
lalu ia membaca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengecup dua jari jempolnya dan diletakkan atau diusapkan ke kedua matanya, maka ia tidak akan mengalami buta dan sakit mata selamanya. Dalam kitab yang sama disebutkan pula amalan yang mirip dengan sebelumnya. Bedanya tidak ada bacaan sebagaimana tersebut, yaitu ketika mendengar muazin mengumandangkan syahadat Nabi, langsung mengecup kedua jempol dan mengusapkan ke kelopak matanya, dimulai dari ujung mata yang lurus dengan hidung, lalu menyamping ke arah pelipis. Kisahnya seperti berikut ini. Disebutkan dalam kitab Al-Masail Al-Malqutah bahwa telah bercerita kepada kami ahli fikih yang sangat terpercaya, yang soleh, bersih, berilmu sempurna, seorang mujtahid, bertetangga dengan Masjid Al-Haram, menyendiri, yaitu Syadruddin bin Sayyidina Soleh Bahauddin Utsman bin Ali Al-Fasi Hafizullah. Ia berkata, saya bertemu dengan seorang syekh ahli pada banyak ilmu, ahli tafsir, ahli hadis, yang populer keutamaannya yaitu Nuruddin Al-Khurasan di kota Syiraz. Saya berada di dekatnya saat azan. Ketika ia mendengar ucapan muazin asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka Syekh Nuruddin mengecup kedua jari jempolnya, lalu mengusapkan dengan kedua kuku ke kelopak matanya setiap bacaan syahadat, dimulai dari ujung mata yang lurus dengan hidung, lalu menyamping ke arah pelipis. Kemudian saya bertanya kepadanya tentang hal itu, maka beliau menjawab, dulu saya melakukannya tanpa riwayat hadis, lalu saya meninggalkannya. Maka kedua mata saya sakit dan saya mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda kepadaku, kenapa kamu tinggalkan mengusap kedua matamu ketika menyebutku dalam azan? Jika kamu ingin kedua matamu sembuh, maka ulangilah mengusap matamu. Lalu saya terbangun dan mengusap kedua mataku, dan sampai sekarang tidak pernah sakit mata lagi. Dari penjelasan tersebut tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua amalan yang berfaedah agar tidak sakit mata atau mengalami kebutaan, yaitu saat mendengar muazin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita mengatakan marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengecup dua jempolnya dan diusapkan ke kedua matanya. Riwayat lain boleh juga dengan mengatakan langsung mengecup dua jempolnya dan diusapkan ke kedua mata tanpa membaca sebagaimana sebelumnya. Demikian penjelasan mengenai amalan agar disembuhkan dari sakit mata dan terhindar dari buta. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.